Pak Jokowi melanggar moral menjadikan anaknya sebagai cawapres, maka dengan sendirinya dia akan berani melanggar moral untuk menjadikan anaknya menjadi seorang wakil presiden. Artinya ketika semua diawali dengan berbagai aksi-aksi nekat, maka berikutnya akan dilakukan dengan kenekatan-kenekatan berikutnya. Artinya saya sendiri menganggap apapun caranya, Pak Jokowi akan bertahan habis-habisan untuk tetap menjadikan. Jadi maksud Anda rapat kabinet termasuk kemarin yang turut membahas makan siang gratis juga nekat gitu? Ya menurut saya Pak Jokowi hari ini betul-betul memakai earbud di kupingnya, dia nggak mau dengerin siapapun, apa yang dia mau lakukan, dia lakukan. Islah Bahrawi yang dulunya pendukung Jokowi, kini mati-matian menyerang Jokowi. Awalnya, ia menilai Presiden Jokowi telah melanggar etika dan moral berbangsa saat mengintervensi MK, memihak dan mengkampanyekan salah satu calon kandidat dalam ajang pemilihan presiden 2024. Ia khawatir yang dilakukan Jokowi ini menimbulkan keruntuhan demokrasi apabila tidak diingatkan. Terlebih pada Pilpres 2024, putra sulung Presiden Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka, turut berkontestasi dalam calon wakil presiden nomor urut 2. Apapun yang menurut dia itu orang hanya ngoceh kanan kiri, maka Pak Jokowi udah nggak mendengarkan itu. Pak Jokowi hanya ingin melakukan semua ambisi-ambisinya. Dia tidak peduli moral, etik, teguran, sapaan, ingatan dari orang-orang. Dia udah nggak peduli. Yang penting semua ambisinya sudah terlaksana. Jadi kita sudah terlatih dengan sikap-sikap Pak Jokowi yang seperti ini, yang inkonsistensi seperti ini. Presiden Jokowi harusnya menghindari apa yang dikhawatirkan publik akan potensi perilaku korupsi, kolusi, nepotisme. Ia mengatakan bahwa sekarang Jokowi sudah menutup telinganya agar ambisi kekuasaannya bisa langgeng. Hal itu terlihat saat anaknya Gibran Rakabuming Raka merusak etika kehidupan bangsa dan tidak konstitusional. Ya menurut saya bahwa Pak Jokowi menurut saya sangat optimis bahwa Prabowo Gibran akan menjadi pemenang. Yang kedua adalah Pak Jokowi meskipun banyak pengamat mengatakan ini kok sepertinya tidak etik, kita tidak usah lagi membahas soal moral, soal etik. Ketika semua dimulai dari penyimpangan soal moral dan etik, kita tidak perlu berekspektasi banyak tentang moral dan etik. Saya kira sudahlah, lupakan itu semua. Sekarang ini suka-suka Pak Jokowi. Besok Pak Jokowi akan memberikan gelar kehormatan 4 bintang kepada Pak Prabowo tanpa menghargai perasaan korban penculikan 98. Pencalonan Gibran menginjak-injak akal sehat rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, serta mengingkari konstitusi. Hal itu terlihat secara terang benderang ketika terjadi pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi oleh kekuasaan untuk memuluskan langkah pencalonan Gibran selaku anak Jokowi. Pembajakan yang syarat dengan nepotisme tersebut sulit dibantah, mengingat Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan MK saat itu, memiliki hubungan kekerabatan dengan Jokowi dan Gibran. Saya terus terang begini ya, kalau kita berbicara tentang program makan siang gratis ini kan kita berbicara anggaran sebenarnya. Ya. Yang membuat saya heran juga kenapa harus dibahas oleh pemerintahan hari ini, sementara kita tahu APBN 2023 mengalami defisit, dan ini anggaran yang untuk tahun ini sedang berjalan, dan kita tidak tahu ke depan itu akan seperti apa anggaran kita. Apakah kita mengalami defisit juga seperti tahun 2023 kemarin? Tapi terkait dengan program makan siang gratis Prabowo Gibran, Islah Bahrawi mempertanyakan program makan siang tersebut dibahas di rapat kabinet Jokowi. Padahal program tersebut menurutnya adalah program Prabowo Gibran. Ia juga menilai program makan siang gratis perlu direncanakan dengan matang. Apalagi program makan siang tersebut membutuhkan anggaran 450 triliun rupiah. Hal itu tentu akan menguras APBN negara. Pertanyaannya, jika Jokowi menyerobot program kampanye Prabowo Gibran, lalu siapa yang melanjutkan siapa? Artinya Jokowi lah yang melanjutkan program Prabowo, bukan sebaliknya. Artinya begini loh, kalau Pak Jokowi kemudian melakukan itu hari ini, dan ketika Prabowo Gibran bilang bahwa Prabowo Gibran ini adalah keberlanjutan dari program Pak Jokowi, ketika Pak Jokowi menyabot program ini ke dalam panggungnya, yang melanjutkan itu siapa jadinya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya terus terang ingin menanggapi pernyataan Bung Noel tadi. Ini bukan soal menang dan kalah. Saya secara pribadi sudah menganggap Prabowo Gibran ini sudah menjadi presiden dan wakil presiden. Saya pribadi ya. Saya sudah tidak berharap banyak soal angket, soal segala macam. Karena begini loh,